Diptex, Deep Talk Tentang Teks. Halo kawan pajak, kembali lagi dengan saya Filia, penyuluh KPP Pratama Malang Selatan di Diptex, Deep Talk About Tax, sebuah podcast atau siniar KPP Pratama Malang Selatan yang akan membahas bersama atau sharing-sharing terkait informasi atau peraturan perpajakan yang sayang banget nih untuk dilewatkan. Nah, alhamdulillah di Diptex kali ini kita sudah memasuki episode ke-6. Nah, kawan pajak penasaran gak sih di Diptex kali ini kita itu mau bahas atau belajar terkait materi apa, terus belajarnya sama siapa, terus nanti games di akhir acara itu apa sih yang akan kita mainin? Jadi tonton Diptex sampai akhir ya, karena lebih dalam, lebih paham. Kita langsung sapa dulu narasumber kita pada kesempatan kali ini, yaitu ada Mas Hanafi dan Mbak Dea selaku penyuluh di KPP Pratama Malang Selatan. Halo Mas Hanafi dan halo Mbak Dea, lagi pada sibuk apa nih sekarang? Saya sih seperti biasa Mbak Fil, jadi sebagai penyuluh pajak sehari-hari ada helpdesk, ada piket live chat juga, balas-balasin chatnya kawan pajak nih. Ada juga ngerjain permohonan-permohonan dari WP gitu-gitu, sama ada sosialisasi. Oke, kalau Mas Hanafi? Ya alhamdulillah lah, sama sebenarnya dengan Mbak Dea, paling nambah ngurusin anak-anak lah. Oke. Antar jemput kayaknya. Iya Karena betul, bapak-bapak kalau ini. pagi antar jemput. Oke, kalau misalnya kawan pajak penasaran nih kalau live chat siapa sih sebenarnya yang balas, ternyata Mbak Dea dan Mas Hanafi ya kawan pajak ya. Kak Filia juga ya. Oke, alhamdulillah pada sehat semua ya. Alhamdulillah. Siap nih untuk Diptex kali ini nih sharing-sharing. Insya Allah Gitu. siap. Oke, setelah kita sapa narasumber kali ini, kita lanjut bahas sebenarnya kita mau bahas materi apa ya di Diptex kali ini. Nah, kawan pajak, jadi pemerintah itu menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 48 Tahun 2023 yang secara garis besar itu mengatur terkait penyerahan emas, baik emas perhiasan ataupun emas batangan, baik oleh produsen maupun pedagang emas. Nah, karena ada aturan baru nih, makanya kita di sini mau sharing-sharing terkait emas ini. Tapi bukan emas Hanafi ya kawan pajak ya, tapi emas perhiasan. Khususnya nanti kita akan lebih banyak membahas terkait penyerahan emas perhiasan oleh pedagang emasnya. Nah, kita mulai dari Mas Hanafi dulu nih sharing-sharingnya. Karena kan bahasnya emas ya, Iya. jadi mulainya harus dari emas-emas. Bukan mbak ya. Betul. Nah, Mas Hanafi, ini aturan PMK 48 2023 ini sebenarnya berlakunya mulai kapan? Terus kenapa sih, apa yang menjadi latar belakang dan tujuan adanya peraturan ini? Nah kalau berlakunya sendiri ini sudah berlaku sejak 1 Mei tahun 2023 kemarin. Nah kalau latar belakangnya ketika kita coba cek kembali nih terkait peraturan-peraturan terkait penyerahan emas, terutama perhiasan ya. Nah memang sebelumnya ada peraturan yang terpisah antara pengenaan PPh maupun PPN-nya. Nah dengan adanya PMK 48 ini, aturan untuk PPh dan PPN-nya dikenakan terkumpul menjadi satu lah istilahnya aturannya tersebut. Nah tujuannya sendiri yaitu untuk memberikan kepastian hukum, Phil. Kemudian keadilan, kemudahan serta kesederhanaan bagi wajib pajak dalam menerapkan aturan pengenaan pajak atas penyerahan emas. Oke, jadi PMK 48 2023 berlakunya mulai 1 Mei 2023. Kemudian diterbitkan untuk kepastian hukum, itu tadi ya, keadilan, kesederhanaan dalam pengenaan PPh dan PPN untuk penyerahan emas. Nah, lanjut nih, sesuai dengan judul aturannya PMK 48 ini sebenarnya sangat panjang ya. Tapi di situ kita bisa lihat ada beberapa istilah, ada beberapa subjek pajaknya juga di situ. Di antaranya ada pabrikan emas, terus pedagang emas perhiasan dan juga pedagang emas batangan gitu. Mungkin dari Mbak Dea bisa dijelasin masing-masing definisi dari istilah-istilah yang akan kita bahas nih, supaya nanti membantu kawan pajak memahami pembahasan selanjutnya. Iya betul, kayak dibilang Mbak Filia ya, karena kita akan membahas emas, kita harus mengenali dulu istilah-istilah apa yang akan kita sebut banyak nih ya, akan banyak kita sebut di dalam pembahasan di Diptex kali ini. Yang pertama tentang emas perhiasannya tentu saja. Yang dimaksud emas perhiasan dalam PMK 48 ini yang seperti apa? Nah, jadi dijelaskan di bagian definisi bahwa perhiasan dalam bentuk apapun nih yang diatur sebagai emas perhiasan. Perhiasan dalam bentuk apapun yang bahannya sebagian atau seluruhnya dari emas, termasuk yang dilengkapi dengan batu permata dan atau bahan lain yang melekat atau terkandung dalam emas perhiasan tersebut.
Jadi kalau perhiasan kan banyak ya Mbak Fili ya, ada gelang, ada cincin, anting-anting, kalung. Ada gelang tuh, ada gelang di tangan, gelang di kaki juga Mbak Fili. Jadi itu dalam bentuk apapun. Nah, bahannya bisa sebagian atau seluruhnya dari emas. Jadi bisa emas murni 24K atau yang lebih rendah lagi itu juga termasuk definisi ini. Nah, yang emas utuh atau yang dikasih permata-permata kayak punya saya ini, Mbak Fili. Mungkin bisa di zoom. Ya, sayangnya editor nanti mohon di zoom ya. Iya, jadi meskipun ada batu permatanya kan itu bukan emas ya, tapi karena dia melekat di cincinnya di itu perhiasannya, maka termasuk ke dalam definisi emas perhiasan di PMK ini. Lalu yang kedua ada istilah pabrikan. Pabrikan ini pengusaha yang menghasilkan emas perhiasan dan melakukan kegiatan jual beli emas perhiasan dan atau penyerahan jasa. Jadi kalau pabrikan ini punya kapabilitas untuk mengolah dari emas batangan, emas logam gitu, yang atau emas butiran itu diolah menjadi emas perhiasan yang bisa kita pakai, itu pabrikan. Selanjutnya ada pedagang. Kalau pedagang ini pengusaha yang melakukan jual beli. Jadi kalau pedagang ini tidak punya kapabilitas untuk mengolah emas, jadi yang mengolah adalah pabrikan. Nah, pedagang itu bisa kita sebut sebagai distributor atau grosir eceran si emasnya. Jadi beli dari pabrikan, hanya menjual beli saja itu pedagang. Lalu ada satu lagi istilah yaitu konsumen akhir. Itu pembeli barang dan atau penerima jasa yang mengonsumsi secara langsung barang dan atau jasa yang dibeli dan tidak digunakan untuk kegiatan usaha. Jadi yang dia dibeli untuk sehari-hari, dipakai sehari-hari, itu berarti disebut konsumen akhir. Kayak Mbak Dia ini ya. Iya. Ibu-ibu, emak-emak beli untuk dipakai sehari-hari. Nah, itu berarti konsumen akhir. Saya beli juga atau dibeliin nanti? Mbak Fili belum ada. Tunggu dibeliin berarti ya. Tapi kalau saya beli buat dipakai ya itu konsumen. Iya, betul. Oke, nah seperti yang sudah disampaikan di awal, jadi di Deep Text kali ini tuh kita akan lebih banyak, lebih fokus ke pedagang emasnya. Jadi penyerahan emas perhiasan oleh pedagang emas. Jadi kita langsung masuk ke topik selanjutnya, yaitu terkait kewajiban perpajakannya, baik PPH ataupun PPN pedagang emas gitu. Nah mungkin Mas Hanafi dan Mbak Dea ini bisa dibantu menjelaskan nih terkait kewajiban PPH-nya terlebih dahulu bagi pedagang emas itu apa saja? Jadi kalau misalkan kita mulai dari PPH ya, berarti Mbak Fil ya. PPH yang pertama yang identik ya dengan PPH untuk emas, jual beli emas, yaitu adalah PPH pasal 22. Jadi atas jual beli perhiasan emasnya ini dikenakan PPH pasal 22. Jual beli? Ya, saat saat terjadi penyerahan oleh pedagang, penyerahan emas itu terutang PPH pasal 22 dengan mekanisme pemungutan dan dipungut oleh penjual. Nah, artinya pada saat penjualan baik pabrikan maupun pedagang emas wajib memungut PPH pasal 22 sebesar 0,25% dari harga jual. Nah, tapi diatur pengecualiannya Mbak Fili. Enggak semuanya jual emas itu harus memungut PPH pasal 22. Dikecualikan atas penyerahan atau jual kepada konsumen akhir, lalu kepada WP yang dikenai PPH final PP 55 tahun 2022 dan juga kepada WP yang mempunyai surat keterangan bebas atau SKB PPH pasal 22. Jadi kalau pas saya beli emas karena saya termasuk kategori yang konsumen akhir, di dalam situ tidak dipungut PPH pasal 22. Oke. Jadi khusus untuk penyerahan antar pedagang atau produsen ke pedagang itu ada PPH pasal 22. Oke, selanjutnya ada PPH apa lagi nih? Nah, kalau yang dijelaskan Mbak Dea tadi, PPH 22 itu terkait dengan penyerahan barangnya sebenarnya, Phil. Nah, di bagian awal tadi ada penyerahan jasa juga sebenarnya kan, terkait dengan penyerahan emas ini. Nah, kira-kira jasa apa saja? Itu biasanya ada jasa modifikasi sebenarnya. Ada jasa perbaikan, jasa pelapisan, penyepuan maupun pembersihan. Jadi karena pemakaian jadi kotor, sudah harus cuci dulu. Terkena daki-daki. Iya, biar lebih kinclong lagi. Biar bling-bling, makin kelihatan kalau dipakai. Atau jasa lain mungkin yang merupakan nama lain dari jasa-jasa tersebut. Nah, atas penyerahan jasa tersebut ada pengenaan pajak sendiri, yaitu PPH pasal 21. Jika imbalan jasanya ke orang pribadi. Kemudian ada PPH 23 jika imbalan jasanya ke badan usaha. Benar ya, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk tarifnya sendiri PPH 23 itu 2% jika
wajib pajak memiliki NPWP. Nah, jika tidak memiliki NPWP, maka pengenaan tarifnya 100% lebih tinggi, jadi 4%. Nah, kemudian terkait dengan penghasilan yang diterima dari hasil usaha, berarti dari omset usahanya, misalkan penjualan emasnya omsetnya berapa. Ada pengenaan sendiri, yaitu ada PPh final 4 ayat 2. Nah, ini dikenakan bagi wajib pajak dengan penghasilan tertentu. Penghasilan tertentu yaitu omsetnya masih di bawah 4,8 miliar. Nah, saat ini aturan terbarunya menggunakan PP 55 tahun 2023, tadi sudah disebut juga oleh Mbak Dea sebagai kelanjutan dari PP 23 tahun 2018. Tarifnya sendiri 0,5%. Nah, selain omset, kita harus lihat juga nih penggunaan PP 55 ini terkait masa penggunaannya. Orang pribadi ada 7 tahun. Untuk badan usaha berupa PT itu 3 tahun. Dan CV adalah 4 tahun. Nah, hitungnya dari mana kira-kira? Yang pertama dari masa berlakunya PP itu, dari awal berlakunya PP 23 tahun 2018 atau PP 55 tahun 2023 atau dari wajib pajak tersebut terdaftar. Nah, itu. Seharusnya dari yang PP 23 itu ya Mas ya. Betul. Dari tahun 2018 kalau misalnya wajib pajaknya terdaftar sebelum 2018. Tapi kalau misalnya sudah baru terdaftarnya itu setelah 2018 berarti sejak terdaftar itu ya hitungnya. Nah, itu tadi yang omsetnya di bawah 4,8. Kalau misalkan sudah lebih dari 4,8 atau misalkan masa berlakunya sudah habis, maka dia harus menggunakan tarif umum. Nah, kalau untuk tarif umum otomatis ada PPh pasal 25 nih sebagai angsuran pajak setiap bulannya. Nah, untuk PPh 25 itu dihitung berdasarkan PPh terutang pada SPT tahunan tahun terakhir. Kurang lebih seperti itu. Udah selesai ya itu ya jadinya sudah. Ya. Jadi kawan pajak nih berarti kewajiban PPh pedagang emas itu diantaranya tadi ada PPh pasal 22, terus PPh pasal 21 dan 23 itu untuk outputnya. Kemudian ada kewajiban PPh final atau PP 55 tadi dan atau angsuran PPh pasal 25. Tergantung dari wajib pajak itu memenuhi kriteria yang mana gitu ya. Nah, oke, itu yang terkait kewajiban PPh-nya. Sekarang kita ke kewajiban PPN bagi pedagang emas. Nah, mungkin dari Mbak Dea, kalau misalnya kewajiban PPN bagi pedagang emas ini apa saja? Nah, jadi kalau untuk pedagang emas ini ada khusus nih Mbak Filia nih. Jadi kalau misalkan pedagang emas itu disebutkan bahwa wajib dikukuhkan menjadi PKP atau pengusaha kena pajak. Jadi kalau misalkan kawan pajak sudah familiar ya dengan istilah PKP. PKP ini kan biasanya kalau untuk wajib pajak pada umumnya itu diwajibkan apabila kawan pajak sudah mencapai omset 4,8 miliar. Wajib dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak. Tapi kalau untuk pedagang emas sendiri, untuk khusus perhiasan emas ini, bagi kawan pajak yang melakukan usaha penyerahan emas itu wajib dikukuhkan menjadi PKP, tidak memandang berapa omsetnya. Jadi kawan pajak wajib dikukuhkan menjadi PKP meskipun omsetnya masih di bawah 4,8 miliar. Nah, bagi kawan pajak mungkin ada yang terbagi ya, yang pedagang emas, ada yang sudah PKP, ada yang belum PKP. Setelah nonton Deep Text episode 6 ini kan berarti sudah tahu nih kalau wajib dikukuhkan menjadi PKP. Nah, kawan pajak bisa mengajukan permohonan untuk pengukuhan PKP ke KPP terdaftar. Gimana cara dan persyaratannya? Kawan pajak bisa tonton nih, ada Mbak Filia dan Mas Hanafi di Deep Text episode 4 yang khusus membahas tentang PKP. Oke, betul banget nih kawan pajak. Jadi kalau misalnya tadi kawan pajak sebagai pedagang emas nih ternyata belum dikukuhkan sebagai PKP, kan ternyata wajib nih untuk pedagang emas dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Silakan mengajukan permohonan pengukuhan PKP ke kantor pajak terdaftarnya. Nah, apabila nanti kawan pajak ini, pedagang emasnya ini sudah dikukuhkan sebagai PKP, sebenarnya apalagi nih kewajiban perpajakan bagi pedagang emas sebagai PKP? Nah, sebenarnya sama saja sih dengan PKP secara umum ya, Vina. Jadi kalau PKP itu tentunya ada kewajiban untuk memungut PPN-nya dan juga membuat faktur pajak tuh sebagai bukti pemungutannya. Nah, bentuknya nanti apabila penyerahan barangnya BKP atau JKP-nya ini kepada konsumen akhir, maka bisa membuat faktur dalam bentuk sederhana. Nah,
biasanya bentuknya adalah nota pembelian. Ya. Jadi kalau pedagang emas nyerahkan emas perhiasan ke konsumen itu biasanya memang dapatnya nota aja. Tapi di situ sudah termasuk dipungut PPN-nya. Faktur sederhana itu ya. Kemudian kalau diserahkan kepada bukan konsumen akhir, dalam arti berarti pembelinya ini akan menjual kembali. Nah itu bisa dibuatkan faktur pajak lengkap. Itu sih. Itu dari yang pertama dulu, pemungutan dan pembuatan faktur pajaknya. Kemudian ada juga yaitu melakukan penyetoran. Penyetoran atas PPN yang telah dipungut dan juga melakukan pelaporan SPT masa PPN. Nah, maksimal untuk pelaporannya sendiri tanggal 30 akhir bulan berikutnya ya. Jadi untuk kewajiban PKP-nya sendiri sebenarnya kurang lebih sama ya dengan kewajiban PKP pada umumnya ya, ada pemungutan PPN. Nah, untuk pemungutan PPN kan tarif PPN yang berlaku saat ini yang kita tahu adalah 11%. Nah, apakah untuk pedagang emas ini untuk pengenaan pemungutan PPN-nya itu juga tarifnya sama 11%? Atau ada tarif sendiri karena diatur di PMK sendiri nih? Iya, betul banget Mbak Filia. Jadi kalau misalkan tarif umum PPN yang berlaku saat ini kan 11%. Nah, khusus untuk emas ini diatur pakai PMK tertentu, ternyata tarifnya itu juga beda Mbak Filia. Nah, ini kawan pajak bisa mengenal nih istilah baru, yaitu adalah besaran tertentu. Jadi khusus untuk emas ini kita menggunakan istilah besaran tertentu untuk pengenaan PPN-nya. Jadi bukan 11%. Nah, kalau misalkan tarifnya ada berapa sih Mbak Dea? Jadi yang perlu kawan pajak kenal itu nanti ada 3 tarif. Yang pertama itu 0%. Kapan kita menggunakan tarif 0%? Itu kalau misalkan kita penyerahan kepada pabrikan emas untuk mengolah atau memproses emas yang kita miliki. Jadi kalau misalkan saya pedagang emas, kemudian ternyata persediaan emas saya sudah out of date mungkin ya, karena kan kita harus mengikuti tren ya, kurang kekinian. Betul, kurang kekinian atau kurang glowing, atau ternyata sudah mengalami kerusakan Mbak Filia. Nah, kita serahkan kepada pabrikan emas untuk memperbaiki, bisa diolah kembali. Nah, itu atas penyerahannya ini 0% tarifnya dari harga jual. Tapi kita sebagai pedagang emas dalam penyerahan ini juga harus membuat faktur pajak lengkap. Tapi tarifnya 0% nih. Jadi nggak usah mikir-mikir lagi kayak aduh emasku sudah out of date nih, iya ketinggalan zaman, mau diperbaikin kok nanti harus mengut PPN, tapi tidak. Ya, jadi tarifnya 0%. Kemudian ada tarif kedua yaitu 1,1% dari harga jual. Itu kapan? Itu apabila kita sebagai pedagang emas melakukan penyerahan kepada pedagang lainnya atau kepada konsumen akhir apabila dalam perolehannya atau pembeliannya ini kawan pajak dapat faktur pajak lengkap. Nah, ini kena tarifnya 1,1%. Tarif yang ketiga itu 1,65% dari harga jual untuk penyerahan kepada pedagang atau konsumen akhir yang apabila kawan pajak sebagai pedagang emas membeli emasnya ini tidak mendapatkan faktur pajak lengkap atau hanya mendapatkan kwitansi atau nota pembelian tadi. Jadi kalau yang memisahkan antara 1,1 dan 1,65 itu bukan barangnya atau bukan kepada siapanya, tapi dilihat dari saat kita membeli stok atau persediaan emas tersebut, atau pas kita beli itu kita dapat faktur pajak lengkap atau tidak. Jadi di sini memang kawan pajak pedagang emas harus melakukan stok opnam dengan cukup baik ya Mbak Filia ya, untuk memisahkan mana persediaan yang saat beli punya faktur pajak lengkap dan mana persediaan yang saat dibeli itu tidak mempunyai faktur pajak lengkap. Oke, gitu ya. Jadi ada 3 tarif ya dengan istilahnya itu besaran tertentu ya. Jadi bukan pakai 11%. Ya, betul. Dan tentunya ini nanti mungkin akan berubah mengikuti perkembangan di tarif PPN yang nantinya akan 12% ya. Jadi ini akan ngikutin juga nanti ya. Oke. Nah, kemudian tadi kita udah tahu nih kan ternyata pakai besaran tertentu. Padahal ketika di PKP sebagai pengusaha kena pajak itu biasanya kita ada kenal istilah pajak masukan. Ketika pengusahanya itu belanja barang, beli barangnya itu dipungut PPN dengan faktur pajak lengkap, itu tadi dapat pajak masukan istilahnya. Apakah dengan adanya tarif besaran tertentu ini, pajak masukannya itu bisa dikreditkan oleh pedagang emasnya? Mungkin Mas Hanafi bisa dijelaskan? Nah, kalau terkait dengan pajak masukan yang terkait dengan penyerahan PKP atau JKP,
yang PP-nya terutang dipungut dengan besaran tertentu itu tidak dapat dikreditkan untuk pajak masukannya. Mengapa? Karena pengenaan PPN dengan besaran tertentu ini telah mempertimbangkan pajak masukannya juga sebenarnya. Makanya ada perbedaan tarif juga kan dengan tarif yang umum ya. Nah, maka bagi pedagang emas yang menjual khusus emas saja tidak dapat mengkreditkan pajak masukan yang berasal dari pembelian emas dengan besaran tertentu tadi. Namun tidak menutup kemungkinan juga nih, misalkan penjual emas ini juga menjual barang lain, misalkan arloji lah, yang tentunya dikenakan tarif PPN secara umum ya. Nah, ketika dia membeli barang tersebut dan mendapat faktur pajak lengkap, maka tentunya dapat dikreditkan untuk faktur pajak tersebut, pajak masukannya. Itu sih. Ya gitu ya kawan pajak. Jadi karena untuk emas perhiasan itu pakai besaran tertentu, jadi untuk pajak masukannya tidak dapat dikreditkan gitu. Nah, oke, selanjutnya nih kan tadi sudah dijelaskan juga sama Mbak Dea ya. Mungkin kawan pajak yang kegiatan usahanya itu adalah pedagang emas, itu sebelumnya ada yang sudah dikukuhkan PKP, tapi mungkin mereka belum tahu nih kalau misalnya ternyata ada pengenaan besaran tertentu, sedangkan mungkin mereka selama ini masih pakai ketentuan yang lama. Nah, bagaimana nih perlakuannya? Apakah bisa dilakukan penyesuaian oleh PKP yang sebelumnya itu masih belum pakai besaran tertentu sesuai yang diatur di PMK 48 ini? Iya, jadi untuk kawan pajak yang sudah PKP dari dulu mungkin ya, itu kan sebelum PMK 48 ini kan juga sudah diatur ya, tarif PPN untuk emas juga berbeda. Di PMK 48 ini beda lagi. Nah, bisa jadi kawan pajak yang sudah PKP sudah melaporkan SPT masa PPN Mei-nya menggunakan tarif PPN yang sebelum PMK 48. Maka, apa yang perlu dilakukan oleh kawan pajak? Nah, kawan pajak bisa menyesuaikan tarifnya dengan melakukan pembetulan SPT masa PPN-nya menggunakan tarif sesuai PMK 48, yaitu besaran tertentu tadi. Jadi kalau SPT normalnya sudah pakai mekanisme sebelumnya, kita lakukan SPT masa pembetulan pertama. Dalam hal nanti SPT pembetulannya menunjukkan masih ada PPN yang kurang bayar, maka kawan pajak tinggal menyetorkan PPN-nya sebesar kekurangan tersebut. Kalau nanti pas pelaporan SPT masa pembetulannya menjadi lebih bayar, maka kawan pajak dapat mengkompensasikan kelebihannya ke masa pajak berikutnya. Gitu aja Kak Fili. Jadi jangan khawatir ya, meskipun udah dilaporkan masih bisa dilakukan pembetulan ya, gitu. Oke, nah ini tadi udah lumayan banyak yang kita bahas ya terkait PPh dan PPN pedagang emas perhiasan gitu. Nah sekarang ini untuk memperdalam pemahaman atas pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, kita mau main game. Nah, game kali ini itu adalah tic-tac-toe. Apa tuh tic-tac-toe gitu? Wah, deg-degan. Oke. Seperti harusnya kawan pajak dan juga Mbak Dea, Mas Hanafi ini udah pernah tahu ya, mungkin ya pernah lihat nih permainan tic-tac-toe ini kan ada 9 kotak nih. Nanti dimainkan oleh 2 orang, ada yang pakai X, ada yang pakai O. Nah, terus akan menang kalau misalnya sudah dapat 3 di vertikal, horizontal atau diagonal. Nah, nanti Mbak Dea mau jalan pakai yang apa? Yang O atau yang X? Yang O Mbak Vivi karena saya bulat. Oke, seperti tahu berarti digoreng dadakan. Selanjutnya berarti Mas Han mau nggak mau pakai yang X ya. X ini biasanya salah ya, karena kan cowok selalu salah. Cocok banget nih berarti. Oke, kita lanjutin. BTW, kalau menang dapat hadiah? Nanti yang kalah ngasih hadiah ke yang menang kita aja ya. Baik. Alhamdulillah. Persaingan sangat terasa. Iya, jadi gimana sih mainnya? Nanti saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan. Siapa yang jawabnya cepat dan benar itu bisa jalan duluan. Pakai tadi O atau X-nya. Lanjut ya, kita mulai dari pertanyaan pertama. Penyerahan emas oleh pedagang emas perhiasan itu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan terbaru, yaitu PMK 48 tahun 2023. Kisuan banget Mbak Dea. Tadi hampir saya salahin ya. Hampir saya salahin soalnya cuma ngomong PMK 48 nggak ada tahunnya. Untung tadi ada tahunnya. langsung dilanjutin tahunnya. Berarti Mbak Dea bisa jalan dulu nih. Mau ngisi di mana? Oke, Mbak Dea ngisinya di sini ya, guys. Oke. Terus lanjut nih, pertanyaan kedua, Mas Hanafi jangan mau kalah nih, Mas. Oke?
Pertanyaan kedua, kapan PMK 48 tahun 2023 ini berlaku? 1 Mei 1 Mei. 2023. Oke, bener banget. Beneran saya nih berarti deh. Ayo, Mas. Silahkan. Saya yang di tengah aja lah. Oke, bisa tunjukin ke kamera. Ternyata Mas Hanafi kayaknya di tengah ya. Ini kayak Iya. supaya jaga-jaga bisa jalan Ambil vertikal, kanan kiri horizontal, lah. diagonal ya. Oke. Yuk Mbak Dea, jangan mau tersusul. Lanjut. Apabila pedagang emas itu memanfaatkan tadi ada jasa modifikasi, perbaikan, terus pembersihan dari suatu badan CV atau PT, maka pedagang emas perhiasan ini wajib melakukan pemotongan PPh. Pasal berapa? Terus tarifnya berapa persen? PPh 23. Cepat Tarifnya sekali. 2%. Oke. Jika punya NPWP, kalau nggak punya 4%. Iya betul. Ya karena tadi Mas Hanafi yang jelasin ya. Alhamdulillah. Mau jalan di yang mana Mas? Oke. Saya X kan ya, bener ya? Iya, Iya. karena Anda selalu salah. Wah ini Mas Hanafi. Terus saya jawabnya. Mas Hanafi tinggal satu lagi nih Mbak Dea. Ayo dong Mbak Dea. Masa Baik, saya kalah tidak akan sama Mas kalah. Hanafi ya. Oke lanjut nih pertanyaan selanjutnya. Berapakah tarif PPN untuk penyerahan emas oleh pedagang emas perhiasan kepada pedagang lainnya atau konsumen akhir yang apabila sebagai pedagang emasnya itu mendapat faktur pajak lengkap ketika pembeliannya? 1,1 Wah, cepat sekali Pak De. 1,1% dari apa? harga jual. Oke, dari harga jual. Oke, Hampir salah ayo. berarti ya. Hampir salah. Tidak Hampir jadi. salah, hampir salah. Ya, harus Saya detail. sudah ngarep ini. Kawin sih. Sudah ngarep. Ternyata tidak ada kesempatan nih. Oke, Mas Hanafi nggak jadi menang ya. Ini malah sekarang Iya. posisi jadi terbalik nih. Kalau misalnya Buntu habis ini ini, saya. iya habis ini Mbak Dea benar jawabnya bisa ngisi di sini, Mbak Dea otomatis menang. Ada berapa pertanyaan lagi Mbak Fili? Masih banyak ya? Masih banyak stoknya. Tenang aja, tapi Saya akan menang. iya. Kalau oke. ngitung kotaknya itu ya 9 lah. Oh iya sih, Berapa benar. tadi? Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tadi menyambung ya pertanyaan yang tadi. Kalau misalnya nih pedagang emasnya itu beli emas tapi nggak dapat faktur 1,65, pajak lengkap. yeay. Dari apa nih? Dari harga jual lagi. Oke, Luar benar. biasa memang. Oke, berarti kita udah dapat pemenangnya ya. Tinggal ditambahin garis ini nih untuk membuktikan bahwa Anda menang. Iya. Oke, ya ternyata benar bahwa cowok selalu salah dan kalah. Oke, berarti nanti Mbak Dea tinggal nagih hadiahnya ke Mas Hanafi ya. Oke. Siapa? Kita traktir Ya. nanti habis ini. Mantap. Mantap. Oke. Nah, itu tadi nggak kerasa ya kita udah sharing-sharing, udah main game juga, penjelasan terkait penyerahan emas perhiasan oleh pedagang emas berdasarkan PMK atau Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2023. Nah, semoga pembahasan pada Deep Text kali ini bisa menambah pengetahuan kawan pajak dan membantu kawan pajak dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya. Apabila kawan pajak masih membutuhkan konsultasi lebih lanjut, ada yang mau ditanyain lagi, bisa menghubungi kami melalui telepon, layanan live chat, ataupun di sosial media yang ada di bio kami. Demikian Deep Text episode ke-6 kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun perbuatan. Terima kasih untuk Mas Hanafi dan Mbak Dea yang bersedia menjadi narasumber sharing-sharing. Sampai jumpa kembali pada Deep Text berikutnya. Deep Text, Deep Talk About Text. Karena lebih dalam, lebih paham. Dadah. Dadah. Deep Text, Deep Talk, About Text.